Oke ya, kita sampai tadi ngomongin identitas. Ini contohnya tadi sampai kepada kontrak yang dilakukan oleh partner dari perusahaan dengan partner dari personel atau badan usaha yang tidak berbadan hukum. Ini ada contohnya lagi seperti ini ya. Jadi pada saat kita membahas tentang pasal 1338 bahwa kebebasan berkontrak. Jadi pada dasarnya membuat struktur draft kalimat di dalam kontrak itu bebas. Ya, dalam arti bebas asal tidak bertentangan dengan isinya tidak bertentangan dengan peraturan di negara para partner yang berbisnis. Jadi di sini kelihatan macam-macam bentuknya ya dari layoutnya identitas. Ini lain lagi nih. Dia sampai menampilkan pihak pertama sebagai perusahaan itu PT KMN diminta sahamnya berapa persen dari anggota PT KMN. Ini sebenarnya ada strateginya kenapa ya partnernya itu meminta ditransparankan sejumlah saham yang dimiliki oleh PT KMN. Ini ada maksudnya dan ada strateginya apa. Oke, lanjut. Kapasitas para pihak atau considerance ya. Ini nggak wajib, boleh ada, boleh tidak. Kebebasan berkontrak, kita lihat isinya seperti ini. Jadi kayak di undang-undang kan ada pertimbangan, menimbang bahwa gitu ya. Ini hanya contoh, kita lihat kalimatnya. Ini sebagai acuan dari kedua belah partner yang melakukan bisnis bahwa dia punya pertimbangan tersendiri dalam melakukan bisnis yang dijalankan. Ya, jadi boleh ada, boleh tidak. Definisi. Apabila definisi di dalam kontrak kalian memutuskan untuk tidak ada, ya nggak apa-apa. Kalaupun ada, itu harus ada tujuannya. Ya, tujuannya biasa definisi itu dibuat adalah supaya salah satu partner atau kedua belah partner tidak akan mempunyai persepsi yang berbeda terhadap sesuatu pernyataan di dalam kontrak atau bisnis tersebut. Saya kasih contoh di sini tentang bisnis franchise. Pasti tahu dong waralaba ya. Di situ ada pihak franchisor yang mempunyai brand image-nya atau mempunyai merek yang dijual kepada franchisee. Gitu ya. Di dalam bisnis franchise itu ada yang namanya fee yang terdiri dari dua, manajemen fee dan royalty fee. Kalau manajemen fee itu tidak perlu kita bahas lagi karena pasti sudah harus dibayar di awal cash. Oke. Nah, yang royalty fee ini menurut saya kalau Anda melakukan suatu bisnis yang mirip-mirip gitu ya, ada sesuatu pernyataan yang seperti royalty fee itu perlu diperjelas, baru kita bikinkan definisi. Karena gini contohnya, royalty fee itu berbeda-beda persepsinya kalau tidak ditetapkan. Royalty fee itu udah pasti jelas ada pembagian keuntungan yang akan diambil oleh franchisor karena dia sudah merelakan mereknya untuk digunakan oleh pihak lain yaitu franchisee. Di situ ada apa ya? Ada gambling dari si franchisor apakah mereknya itu akan dipergunakan dengan reputasi baik atau tidak gitu ya. Oke, royalty fee itu biasanya umumnya akan diperhitungkan dari hasil penjualan. Nah, ini yang jadi masalah, persepsi suka berbeda. Hasil penjualannya bersih atau kotor. Nah, ini masing-masing punya kepentingan sendiri-sendiri. Kalau dari franchisor pinginnya apa? Kotor atau bersih? Pinginnya kotor, ya. Tapi kalau dari franchisee pinginnya bersih karena udah dibuang untuk keperluan pegawai, untuk fixed cost segala macam gitu. Nah, ini harus ditetapkan, makanya butuh definisi. Bentuknya, layoutnya kayak apa terserah. Bisa seperti ini ya. Ini tiba-tiba kok pasal 2
Nah, definisi ini kalau ada itu udah merupakan sebuah pasal. Oke, pasal satunya mana tadi? Pasal satunya ini kalau ada yang menimbang. Identitas, kata pembuka, judul belum masuk pasal. Kayak gitu ya, mudah-mudahan ngerti ya. Oke, definisi di sini nggak wajib, tapi wajib apabila untuk mencegah adanya kesalahpahaman atau perbedaan persepsi terhadap suatu istilah atau pernyataan yang ada di dalam bisnis tersebut. Oke, clear ya? Pasal kedua, wajib harus ada ya. Kalau ini tadi ada, berarti ini pasal kedua. Kalau ini nggak ada, berarti ini mulai pasal 1. Itu aja ya, pokok transaksi itu menentukan adanya kesepakatan tentang jenis transaksinya. Di dalam pokok transaksi ada harga, ada jenis transaksinya, ada bagaimana cara pembayarannya, tempatnya di mana, jangka waktunya kapan, setahun, 6 bulan, atau berapa, dan apabila ada fasilitas apa saja yang didapat. Layoutnya seperti ini, contohnya ya di sini dibilang nih sebesar berapa nilai value bisnisnya. Ini contohnya adalah franchise ya. Manajemen fee-nya ini karena izin pemakaian brand atau merek, itu manajemen fee-nya berapa, dalam waktu berapa lama nih jangka waktu. Biasanya kalau franchise tuh 5 tahun ya minimum ya, tapi sekarang banyak yang setahun gitu ya. Dengan cara pembayaran royalti sebesar, sebenarnya ini jangan pakai rupiah, karena kan nggak tahu, setiap bulan beda-beda, fluktuatif. Karena kalau diambil dari keuntungan ya, keuntungan bersih atau kotor tadi yang saya bilang ditetapkan dulu, disepakati dulu, rupiah nominalnya pasti berbeda-beda ya, yang dilakukan per berapa bulan, sebulan, per 3 bulan, atau bagaimana ya. Oke, dimana royalti dihitung berapa persen dari penghasilan apa, ini penghasilan bersih atau penghasilan kotor, tolong ditetapkan supaya tidak menjadi sengketa di kemudian hari. Oke, dan lain-lain ini yang di bold, ini biasanya umum ada di sebuah kontrak, jadi tinggal copy paste aja. Yang Anda harus create adalah yang ini nih, tergantung dari bisnisnya apa. Makanya pada saat kita berbisnis, kita harus tahu karakteristik bisnis kita kayak apa, sehingga pada saat kita mau menyusun draft kalimat di kontrak, kita paham isi dari atau seluk-beluk atau ruang lingkup dari bisnis tersebut. Kalau kita buta sama sekali tentang bisnis, kita nggak akan bisa nyusun ini. Dan mau minta bantuan ke orang ahli juga, orang ahlinya itu juga mungkin kalau punya pengalaman di bisnis tersebut, dia bisa merangkai kalimat. Tapi kalau tidak, dia perlu informasi lebih lanjut dari Anda juga. Gitu ya. Oke. Berikutnya, pasal berikutnya, ini hak dan kewajiban udah pasti harus ada. Nggak mungkin nggak ada dalam sebuah kontrak itu hak dan kewajiban, karena di situ intinya. Intinya diatur sebuah bisnis adalah di hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban itu harus seimbang ya, dan timbal balik, dalam arti harus win-win solution. Dalam bisnis memang di awal-awal saya bilang bisnis tujuannya adalah mencari keuntungan. Tapi kalau kita berpartner, keuntungan itu harus sama. Jadi tidak boleh salah satu pihak itu yang mengejar keuntungan sendiri tanpa memikirkan partnernya. Nah, orang-orang common law yang memang udah terbiasa melakukan deal dalam suatu bisnis, itu dia membuat maksudnya diaplikasikan ke dalam sebuah kontrak. Di dalam kontrak itu mereka tidak membuatnya tidak satu pihak, tapi nanti diserahkan kepada pihak partnernya untuk dicek dan sebagainya, itu bolak-balik sampai mendapat kesepakatan di mana pasal-pasalnya semua seimbang. Tidak ada yang lebih menguntungkan, tidak ada yang lebih dirugikan, gitu ya. Jadi ini harus seimbang dan timbal balik. Dan untuk menyusul pasalnya tentang hak dapat diatur terpisah dengan kewajiban atau sebaliknya, digandeng. Misalnya pasal 3 hak dan kewajiban pihak pertama, berarti hak dulu baru kewajiban dulu dan sebagainya, atau dipisah-pisah, hak sendiri, kewajiban sendiri. Dan ini biasanya menjadi poin utama di mana kontrak itu bisa berlembar-lembar, tergantung dari apa yang diinginkan oleh masing-masing pihak. Yang penting seimbang tuh maksudnya gini ya, misalnya di pasal hak yang pihak pertama misalnya 4, diusahakan pihak yang kedua itu haknya juga 4.
Jangan sampai yang pihak yang pertama haknya 4, pihak yang kedua haknya cuma 1. Nah, itu nggak seimbang. Dan itu nggak win-win solution istilahnya, ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini kalau mau digabung haknya untuk kedua belah pihak seperti ini. Ini baru satu contoh loh ya. Baru satu hak. Bisa aja haknya tuh ada yang untuk hak pihak pertama ada 3, yang ini ada 3. Jadi ya udah, ininya poinnya jadi banyak gitu ya. Ini kewajiban yang digabung menjadi dua pihak ya. Ini pisah. Hak pertama aja nih ngomongin. Habis itu kewajiban pihak kedua, diomongin kewajibannya. Jadi tadi kalau ada misalnya ada hak pihak pertama, selanjutnya setelah ini selesai, berapa poin kita bahas hak pihak kedua dan seterusnya. Habis itu membahas kewajiban pihak pertama, pihak kedua juga harus ada. Itu kalau mau dipisah-pisah gitu ya. Oke, ini digabung jadi satu seperti ini nih. Menurut saya ini akan menjadi pusing, dan kalau kita membuat draft kalimat di kontrak itu memang harus dibaca berulang-ulang supaya tidak ada yang tertinggal. Ingat, karena kalau sudah ditandatanganin untuk dirubah itu akan sulit ya, tergantung dari pihak yang satunya mau nggak menyetujui ada perubahan, walaupun kita nanti pakai amandemen dan segala macam, tapi isinya belum tentu disetujui apa yang mau dirubah. Kalau merugikan dia ya pasti dia nggak akan setuju. Jadi agak sulit gitu ya, mendingan kita pikirkan jauh-jauh hari, jauh-jauh ke depan sebelum ditandatangani oleh kedua belah pihak. Oke, pernyataan dan jaminan tuh nggak wajib ya. Contohnya kayak gini nih yang umum. Yang umum seperti ini nih. Pihak kedua adalah benar merupakan perseroan terbatas dengan siup surat izin usaha perdagangan nomor berapa berlaku sampai tahun berapa. Jangan sampai siupnya itu tinggal 1 tahun padahal bisnisnya masih akan berjalan 3 tahun. Nah, itu akan repot. Ya, nanti harus ngingetin lagi siupnya harus diperpanjang, dan ngurus siup juga kadang-kadang bisa cepat, kadang enggak, tahu sendiri ya. Nah, ini satu lagi ada jaminan yang seperti ini ya, adalah benar merupakan perseroan terbatas dengan terdaftar dengan nomor registrasi seperti ini atas nama merek sekian, merek apa gitu ya. Ini salah satu model jaminannya kayak gini, apabila perlu ya. Nah, yang ini pihak pertama dengan ini menyatakan bahwa benar bahwa brand diselisensikan merupakan hak pertama dan tidak dalam kasus sengketa. Ini harus, kalimat kayak gini harus ada bukti lagi berupa pernyataan yang di atas materai terpisah oleh kontrak supaya kuat bahwa memang tidak dalam kasus sengketa merek ini. Gitu ya. Dan ini jaminan yang menurut saya merupakan pernyataan yang agak susah dibuktikan. Itu ya. Atas pernyataan dibuat tanpa paksaan dengan kesadaran penuh, pihak pertama akan menanggung kerugian yang diderita oleh kedua atas ketidakbenaran pernyataan ini di kemudian hari. Ini hanya statement. Kalau mau dikuatkan ya harus ada pernyataan yang di atas materi lagi yang terpisah oleh kontrak. Tapi menurut saya ini nih harus kita selidiki dulu apakah istilahnya kedua belah pihak itu tidak pernah ada paksaan maupun keadaan terpaksa dalam melakukan bisnis tersebut. Istilahnya seperti itu ya. Oke, berikutnya pasal pengakhiran tergantung kebutuhan. Kalau tadi di mana ya? Di pokok transaksi sudah ada waktu bisnisnya tuh berapa lama, maka di pengakhiran nggak usah ada lagi, karena double nantinya gitu ya. Oke, supaya tidak terputus saya nanti lanjutkan ke video berikutnya.